Kita akan membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan baca. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya percaya semua kita nggak setuju, nggak enak mendengar firman dari Tuhan Yesus. Karena akan dicampakkan dan dibakar. Semua kita nggak suka. Semua kita secara wajar sebagai manusia tidak suka yang namanya penderitaan. Kita nggak suka namanya kesulitan. Kita nggak suka namanya persoalan. Semua kita dan itu wajar. Tapi ternyata saudara, hidup di dalam Tuhan, kita itu justru harus dekat dengan hal-hal seperti itu. Oh, nggak ada yang amin. Nah, kelihatan tuh nggak enak, nggak setuju. Saya ulangi, justru kita yang di dalam Dia harus dekat dengan hal seperti itu. Karena hal-hal itu yang akan membentuk kita, memproses kita untuk jadi seperti Yesus. Jadi kita jangan melihat kejam sekali Tuhan membuang kita, memotong kita, lalu dibakar karena kita sudah kering. Jangan lihat kejamnya itu. Tapi kita melihat sebatang pohon dengan ranting-rantingnya. Itu sudah hukum alam. Nah, kalau ranting itu ingin hidup, ingin berbunga dan ingin berbuah, maka nggak ada cara lain, harus nempel pada pokoknya. Tidak bisa ditawar, nggak ada alternatif, nggak ada pilihan, ya cuma itu. Betul? Nah, seperti itu kita hidup dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat 5-nya. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, yang kita mau pelajari kalimat berikut ini. Sebab, teruskan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, saudara, kalau kita lihat ayat ini lebih sadis lagi Tuhan Yesus. Artinya, jadi semuanya harus Tuhan. Semuanya harus Tuhan, dan begitu. Kalau ada orang nggak terima dengan firman ini bisa berontak seperti itu. Lalu apa artinya kita hidup kalau semuanya harus Dia? Sehingga ada pernyataan di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Dua ayat ini akan kita renungkan dengan sebuah contoh. Saya tidak tahu saudara mobilnya merek apa. Ya. Pernahkah saudara melihat kalau saudara beli barang-barang yang elektronik atau yang computerized, entah itu handphone, entah itu mobil, entah itu jam tangan, apa sajalah yang saudara punya. Makin mahal sebuah barang karena mereknya. Dengarkan baik-baik. Makin mudah enggak kita menggunakan spare partnya atau suku cadangnya dengan sembarang. Merek sembarang. Coba-coba, makin mudah tidak? Enggak. Bahkan makin mahal barang yang kita beli, manualnya justru halaman yang pertama setelah kita buka covernya itu selalu ada warning. Jangan menggunakan aksesoris yang di luar merek ini. Ngerti nggak maksud itu? Loh, ya atau tidak? Ngerti maksudnya saudara? Apa saja? Makin mahal barang itu, maka itu makin ketat aturannya. Jangan kamu sembarang. Nah, kalau saya pakai ilustrasi itu, apa komentar saudara dengan pabriknya? Saudara berkata sombong betul lu. Sehingga kalau gua beli barang merek lu, harus semuanya juga pakai barang lu. Kira-kira kalau kita marah seperti itu, kita ditertawakan atau tidak? Ayo jawab. Kenapa ditertawakan? Lu ngerti gak saya maksudnya? Saudara, saya ini kalau khotbah saya itu ngajar. Jadi saya minta saudara harus jawab. Kalau saudara nggak jawab, saya pulang. Lu serius? Untuk apa saudara? Kan kita ini murid, harus belajar. Maka itu salah kalau pendeta waktu cuma saya pulang. Tapi gak ada untuk interaktif, untuk mikir betul. Nah, saya tanya lagi, berhakkah kita marah kepada pabriknya dengan tulisan itu? Anda tidak bisa menggunakan suku cadangnya atau aksesorisnya atau apa saja dari merek lain, harus menggunakan ini. Tapi ya pertanyaannya,
Apakah kita berhak marah pada mereka? Berhak marah tidak? Enggak dong. Itu memang pabriknya begitu. Betul enggak? Nah, seperti itu Tuhan Yesus. Kita ini buatan siapa? Tolong baca dulu salah seorang Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalimat pertama saja. Kalau saudara punya mobil Mercedes atau Audi atau Porsche atau BMW yang mahal-mahal itu, jangan coba ganti suku cadangnya walaupun sama bentuknya dengan perusahaan lain. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ayo, iya, bukan cuma rusak, nggak match, nggak tepat. Nah, oke. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, jangan marah pada dia. Tolong bacakan salah seorang. Kalimat pertama saja. 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini Buatan Tuhan, terus? diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, stop dulu sampai di situ. Terima kasih. Karena kita ini made in surga. Boleh saya ganti kata itu? Buatan Tuhan. Lalu cetakannya, moldingnya itu siapa? Nah ya, moldingnya siapa? Kristus Yesus. Nah, kalau kita buatan dia, yang buatan manusia aja punya hak berkata jangan pakai merek lain kamu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Apalagi buatan surga, jangan pakai merek lain. Ngerti nggak maksud itu? Nah, kalau gitu pertanyaannya, dengan Yohanes 15 ayat 5 dan 6 tadi, kalau kamu nggak nempel, kamu dipotong jadi kering, dibuang masuk dalam api. Sama, kalau saudara beli barang-barang merek itu, kalau rusak karena kamu nggak nuruti aturannya, jangan salahkan pabriknya. Berarti saudara, kalau dia berkata di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, jangan pakai diskusi, karena kamu itu buatanku. Coba renungkan ini, saudara. Maka itu mengapa? Maaf ya, satu-satunya kelompok orang yang Yesus sebut susah masuk surga, itu bukan pezina, bukan pembunuh, bukan perampok. Siapa yang susah masuk surga kata Tuhan Yesus? Orang kaya. Kan kaget. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Aneh sekali firman itu. Lama saya merenungkan. Padahal semua orang pengennya kaya. Lalu apa artinya? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau satu hari ada orang kaya, salah seorang anggota keluarganya sakit, nggak tahu sakit apa, dibawa ke dokter. Bersamaan dengan itu ada keluarga miskin, ke dokter yang sama. Setelah didiagnosa oleh dokter, vonisnya sama, kanker stadium 4. Nah, dengarkan pertanyaannya. Menurut saudara, dari dua keluarga pasien yang vonisnya sama itu, mana yang lebih berharap Tuhan? Yang misalnya yang kaya, macam-macam maaf. Kenapa? Yang kaya langsung Singapura aja, Singapura. Ada duit kok. Nah, pertanyaannya, apakah salah berobat ke Singapura? Tidak. Cuma harapannya itu. Saudara, ini luar biasa. Kita ini buatan siapa? Orang yang miskin gak bisa berbuat apa-apa, ya harap Tuhan. Mau kemana lagi? Dan dengarkan. Kalau saudara merasa kaya dan supaya tidak dibuang ke neraka oleh Tuhan, maka bawalah si miskin barengan saudara ke Singapura. Loh, ini kebenaran, katakan amin. Loh, betul tidak? Harus. Karena itu iman kita. Nah, saya balik lagi. Kalau orang kaya itu merasa dirugikan, ngajak dia kenal aja kagak, supaya nggak salah, ya dua-dua nggak usah ke Singapura. Dua-dua harap Tuhan betul-betul. Saudara, ini kebenaran kita harus tahu. Sebelum kita mengandalkan kekayaan kita, dokter-dokter terkenal itu memang Singapura itu hebat. Tahun lalu, tahun 2010, waktu kemerdekaan Singapura, saya itu ada di sana. Terus saya tuh baca jurnal negara itu, saya tuh kaget. Singapura adalah negara satu-satunya di dunia yang devisa negaranya itu dari bermacam jenis turis. Nah, saudara kan kaget. Salah satu jenis turis yang memperkaya Singapura itu turis sakit.
Nah, dari tahun 2009 ke 2010, Agustus 2009 sampai Agustus 2010, turis sakit yang datang ke Singapura itu 760.000 sekian. Maka itu kalau saudara lihat ke Singapura, NUH itu rumah sakit pemerintah, NUH National University Hospital, itu bangunannya gedenya luar biasa. Padahal penduduknya nggak sampai 3 juta. Lalu ngarepin siapa yang datang? Turis. Nah, dari 760.000 sekian orang sakit setahun, saudara catat 67% itu orang Indonesia. Bayangkan saudara. Lagi sekali tidak salah berobat ke Singapura, tidak salah. Tapi yang Papa mau, kalau kita sadar kita ini buatan Dia, kita ini made in surga, biarlah kembalikan dulu ke pabriknya. Amin. Suruh pabriknya meriksa, ini salahnya di mana? Ngerti ilustrasi itu? Siapa ingat tahun lalu atau akhir 2009 yang punya BMW pasti tahu. Tiba-tiba satu jenis ditarik semua. Itu ada 4 juta unit seluruh dunia. Karena ada kesalahan. Karena ada berapa laporan, mereka tiba-tiba ini mobil berhenti di jalan tol. Tidak ada apa-apa. Ditarik semua oleh BMW sedunia dan diganti yang baru. Hebat sekali itu, rugi berapa mereka itu? Kenapa mereka berani rugi sebesar itu? Siapa tahu jawabannya? Ayo, kenapa mereka berani rugi sebesar itu? 4 juta unit ditarik semuanya. Siapa bisa jawab? Iya, nama baik. Nama baik. Saudara, saya ingin hari ini kita betul-betul mengenal Papa kita di surga. Kita ini buatan Dia, moldingnya itu Yesus Kristus. Kalau ada apa-apa yang gak beres dalam hidup kita, datang dulu ke pabriknya. Amin. Dia akan tahu persis kelemahannya di mana. Maka itu kenapa setiap pabrik, bukan cuma mobil apa saja, kamera, komputer, jam tangan, semuanya, pasti tahu masing-masing tipe kelemahannya di mana. Ya karena mereka yang buat. Nah, seperti itu Papa dengan kita. Masalah roh, masalah jiwa, masalah fisik, sudah Dia tahu semuanya. Kembalikan kepada Dia. Saya beri contoh lain lagi. Makin mahal merek barang yang kita pakai, maka di samping banyak manualnya, aturannya, satu lagi nggak boleh lupa. Di situ ada daftar tempat servis yang authorized, tahu kata ya, yang ditunjuk langsung oleh perusahaan dari pabriknya. Dan tidak boleh. Contoh, kalau saudara punya jam Rolex, kalau rusak jangan dibawa di pinggir jalan. Yang tukang servis arloji itu, ngerti maksudnya? Kenapa? Bukan cuma ditukar. Ya, bukan cuma ditukar. Ayo, jangan cari murahnya. Kenapa ya? Bukan cuma ditukar. Iya, nggak authorized, betul. Iya, kenapa nggak authorized? Ada satu hal yang penting sekali. Bisa rusak, bukan cuma itu. Betul, memang nggak bisa supaya tambah rusak nanti, betul. Sama, walaupun mobil Jepang sama-sama Jepang. Kalau mobil saudara Honda, jangan dibawa ke servis Toyota. Walaupun sama-sama Jepangnya. Iya, bukan ahlinya. Dia nggak tahu di mana kelemahannya. Jadi kenapa Yesus berkata, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Jangan dianggap remeh firman itu. Jangan mengandalkan apa saja yang kita bisa andalkan selain Yesus Tuhan kita. Jangan. Saudara, saya akan teruskan supaya kita makin ngerti betul. Jangan anggap Papa kita sadis, maunya sendiri seenaknya aja. Masa di luar Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Ini hukum. Memang begitu. Dan kita sudah ngerti ya ilustrasi perusahaan-perusahaan tadi itu. Maka itu hari-hari ini, di dalam hal apa saja yang sedang kita hadapi, sebelum kita ingat seorang dua orang, datang dulu kepada Bapa di surga. Bereskan hidup kita dengan Dia dulu. Katakan amin. Bereskan dengan Dia dulu. Dan kalau ini kita lakukan, saudara nggak perlu jauh-jauh lagi dan mahal-mahal lagi. Karena kalau kita beres-beres, pokok anggur harus nempel kepada pokok. Jadi untuk apa saja. Saya ajak saudara melihat ilustrasi lain lagi. Sehebat-hebatnya sebuah perusahaan, sepeliti-pelitinya sebuah lembaga, ada orang-orang
hebat di situ, ahli pikir, manajemen, wah doktornya luar biasa. Ngomong aja perusahaan NASA, ya, ruang angkasa Amerika itu NASA, ya, atau perusahaan yang gede-gede. Saya mau tanya kepada saudara, kalau mereka menghitung anggaran, menghitung budget untuk apa saja, teliti, hebat, kaya, bonafit, terkenal, lengkap sudah, mereka tetap memperhitungkan faktor X tidak? Ayo coba jawab. Mereka tetap memperhitungkan tidak? Kalau saudara akuntan, kata angka terakhir sebelum jumlah, sebelum akhir, pasti ada tulisan biaya tak terduga. Betul tidak? Pertanyaan saya, mengapa perusahaan-perusahaan hebat itu tidak pernah mau menganggap remeh faktor X atau yang tak terduga itu? Siapa bisa jawab? Ayo, saudara mau ngitung apa saja, seteliti apa, sehebat apa. Ayo, kenapa? Itu nggak bisa dihindari. Sebetulnya tidak. Sehebat apa? Ayo, siapa bisa jawab? Ada dua jawabannya nanti. Ayo, jangan lama-lama mikirnya. Ini rekaman saya jalan terus, Bapak. Hampir betul. Nggak ada yang pasti. Di dunia ada betul, hampir betul. Tapi ada hal yang sederhana lagi. Betul, nggak ada yang eksak, nggak ada yang pasti. Ayo, yang lain. Kenapa harus dimasukkan barang yang satu ini? Nggak bisa ditolak. Di luar kemampuan, hampir betul. Artinya, saya gabungkan dulu. Jangan sombong. Betul tidak? Selalu ada sesuatu yang kita tidak harapkan itu bisa terjadi. Secara jujur ya, secara jujur. Semua orang nggak suka dengan yang satu ini. Mereka itu benci dengan yang satu ini. Kenapa? Gara-gara yang satu ini nggak ada manusia sempurna di dunia. Supaya nggak sombong. Nah, saudara, yang kedua adalah saya mau tunjukkan kepada saudara, biar mulai hari ini saudara tahu. Ternyata faktor X itu adalah Bapa kita sendiri di surga. Katakan amin. Faktor X itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, kita nggak bisa tidak harus melibatkan Dia untuk apa saja yang kita sudah itu. Sudahlah, bencilah faktor X, dia tetap nongol. Betul? Coba hapus angka yang terakhir, biar terduga. Muncul dia. Ketika dunia nggak suka dengan yang satu ini, tapi Bapa kita berkata, justru dia sahabat kita. Oh nggak amin? Dia sahabat kita. Maka itu kalau kita bisa bersahabat dengan faktor X, bukan Mr. X, beda lagi loh ya. Beda itu. Kalau kita bisa bersahabat dengan faktor X, suami istri nggak akan suka ribut. Maka itu kalau ada di antara kita sudah menikah, suka menyalahkan, berarti kita tidak pernah saling mengenal. Berarti kita tidak tahu ada faktor X dalam hidup kita yang kita harus siapkan bahwa dia akan muncul. Hebat sekali, saudara. Maka itu kalau kita mengerti kebenaran ini, kalau kamu nggak nempel dengan aku, kamu akan dibuang jadi kering dan dibakar. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Jangan diterjemahkan sebagai hal yang negatif. Tidak. Karena kita ini buatan Dia. Dia adalah satu-satunya pribadi yang paling tahu seluk-beluk kehidupan kita. Kalau toh kita ke dokter, dokter pun suruh pakai mesin, periksa ini, periksa itu, tes ini, tes itu. Betul tidak? Karena dia pun nggak bisa ngelihat langsung. Tapi kalau kita datang kepada Dia yang membuat kita, oh langsung tahu Dia. Contoh, kamu lagi. Kalau saya jadi Tuhan gitu, kamu lagi. Kenapa? Ya kamu nggak mengampuni saudaramu itu. Saudara ingat, dunia kedokteran mengatakan seluruh hidup manusia di dunia. Jangan takut ya kalau saya ngomong ini ya. Seluruh hidup manusia di dunia, siapapun orang itu, pokoknya yang namanya manusia, pasti di dalam tubuhnya itu ada sel-sel kanker. Semua kita ini punya. Anda dengar gak medis berkata begitu? Nah, ini masalahnya. Dia akan hidup, sel-sel kanker itu akan hidup kalau diberi makan, kalau dipelihara. Dunia kedokteran sudah membuktikan makanan sel kanker itu cuma satu, stres, sakit hati. Saudara, ngeri sekali. Nah itu kan pilihan kita. Kalau di manual yang saudara beli barangnya ada aturannya. Contohnya, jangan kena air.
Misalnya begitu. Lalu saudara sengaja siram di bawah keran yang mengalir. Lalu rusak barang itu. Jangan marah pada babenya. Bisa ditulis di situ. Nah sama. Kalau Tuhan Yesus berkata, ampuni musuhmu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Itu manual. Jangan dilanggar. Ya tapi yang satu itu jengkel kan betul. Kita berkata, ya ini kan air dingin bukan air panas. Pokoknya air sudah. Jangan tawar-tawar lagi. Ngerti istilah itu saudara? Ayo mari kita jujur pada diri kita sendiri. Semua barang-barang yang kita pakai, semahal apa barang itu. Kalau kita pakai sesuai buku petunjuknya, dia tahan lama gak? Dia akan tahan lama. Kalau kita pakai sesuai aturannya. Nah begitu pula hidup ini. Pokoknya kalau ada sesuatu yang gak beres dengan metabolisme tubuh kita, sebelum cari manusia, rendahkan hati di hadapan Bapa di surga. Kenapa Daud berdoa? Selidiki aku ya Tuhan. Ujilah aku. Lihat hatiku. Kenapa? Coba saudara baca itu. Mazmur 137. Mazmur 137. Oh maaf, 139 maksud saya. Maaf. 139, maaf. Ayat yang ke 23 dan 24. Salah seorang silakan baca. 139, 23 dan 24. Ayo, saya baca boleh? 23 dan 24. Ayo. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, renungkan. Jujur, siapa yang sering doa dengan kata-kata ini? Ada 6 hal. 1, selidiki. 2, kenali. 3, uji. Yang keempat, kenalah pikiranku. Yang kelima, lihatlah. Yang keenam, tuntunlah. Ini luar biasa. Kalau kita bisa rendah hati seperti Daud. Kenapa? Ayo, sehebat-hebatnya kita nggak pernah lupa. Misalnya pernah ketemu orang, wih, ini orang ingatannya luar biasa. Saudara melihat orang yang hebat, hidup rohaninya, doanya, pelayanannya, aktivitasnya di luar itu. Percayakah? Dalam diri setiap kita tetap ada kelemahan-kelemahan yang seringkali pun kita nggak pernah tahu. Maka itu rajinlah doa seperti ini. 6 hal, selidiki. Terus apa lagi? Kenalilah, lihatlah, tuntunlah, hebat, ujilah tadi belum kelewat. Semua itu. Nah, kalau kita berani membuka diri, rendah hati seperti ini, saudara, maka gampang sekali Papa kita akan tunjukkan di mana yang rusak, di mana. Langsung tahu di bagian mana. Nah, itu semua tergantung bagaimana kerendahan hati kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bukan nantang, kalau belum ujilah aku bukan nantang. Selidikilah aku bukan nantang. Supaya kita itu tahu di bagian mana dalam hidup kita. Jadi begini, kalau ada di antara saudara, maaf ya, kalau sampai ada jangan marah kalau saya ngomong ini, ya bertobat. Kalau ada di antara saudara hidup itu sering mentok, tahu kata sering mentok ya. Nah biasanya kalau orang sering mentok, artinya sering kali bentur tembok jalan buntu. Kira-kira apa hasilnya dari orang yang sering mentok? Reaksi hidupnya itu apa yang muncul? Ada 2. 1, dia sering jengkel, 2, sering marah. Betul tidak? Karena capek. Sini mentok, situ mentok. Apalagi kau sudah berusaha, so pakai ini, pakai itu, mentok terus. Hari ini saudara, kita belajar betul untuk mengadakan Bapa kita di surga. Yang langganan mentok, ya, langganan terbentur, jalan buntu, hari ini berubah. Sebelum kita buat apa-apa, libatkan Tuhan dulu dalam hidup kita. Libatkan Dia dulu. Untuk apa saja. Kita belajar sebuah contoh perjanjian lama. Walaupun Raja Yosafat ini belum pernah mendengar firman dari Tuhan Yesus, tapi ternyata dia sudah melakukannya. 2 Tawarikh pasal 20. Ini raja yang luar biasa.
Ayat 1 mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi 3 negara maju bersama menyerang Yosafat tanpa persiapan. Ya kan, 3 negara. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, raja itu, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi apa? Alkitab saudara bilang, ayo, wajar, dia manusia. Walaupun dia raja, punya anak buah, punya panglima, punya tentara, wajar, dia manusia jadi takut. Nah saudara, ini sudah mentok. Mau kemana lagi tanpa persiapan? Nah dengarkan, yang menentukan masalah kita jadi tambah berat atau tambah ringan, itu bukan siapa yang akan kita hubungi untuk masalah ini. Ingat itu baik-baik. Masalah yang kita hadapi tambah berat atau tambah ringan, itu tergantung apa reaksi kita terhadap masalah itu. Satu hari di TV, saudara, saya kaget. Saya nggak sengaja putar channel Islam. Lalu ada seorang ustadz yang bicara di situ. Saya pikir, wih, ini orang luar biasa. Terus salah satu ajarannya adalah begini. Kalau Anda dilempar batu bata oleh orang, jangan marah. Lalu saudara ambil batu bata, saudara lemparkan balik. Rugi, batu bata itu pecah. Kalau Anda dilempar batu bata, terimalah. Dan kalau perlu suruh ngelempari terus. Setelah banyak, jadikan rumah. Oh, enggak, amin. Saudara bisa bayangkan ini Islam. Saya kaget. Berapa waktu kemudian saya nonton channel siaran Hindu. Orang Hindu, orang Bali. Dia bicara tentang prinsip kehidupan. Kalau suatu hari ada orang menghina saudara dengan mengirimkan sekantong kresek tai sapi, jangan marah. Kalau perlu suruh ngirimin terus, kumpulkan itu dan jadikan pupuk. Saudara bayangkan, masa kita kalah sama mereka? Yang Tuhan kita adalah kasih. Amin. Itu luar biasa. Jadi yang sering mentok, sering kecewa, sering jengkel, karena harapan kita salah kepada manusia. Hari ini kita bertobat. Jadi saya ulangi, sebuah masalah yang kita hadapi menjadi berat atau ringan bukan tergantung siapa yang kita hubungi untuk menolong, tapi reaksi kita menghadapi masalah itu. Nah, ayo kita semua lihat Alkitab ini. Ketika Yosafat menjadi takut, reaksinya itu yang penting. Lihat, ayo kita baca bareng-bareng ya. Dari ayat pertama, ayat 3. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh, dan seterusnya. Nggak usah baca. Nah, reaksi ini yang menentukan. Dia itu raja, tapi reaksinya dalam ketakutannya itu, dia cari siapa? Nggak cari bantuan dari kerajaan tetangga, nggak cari panggil panglima-panglima yang jagoan itu. Ayo kita duduk rapat, mau bagaimana? Enggak. Tapi mencari Yahweh Tuhan. Saudara, jujur, siapa yang kita andalkan sampai ada dalam hidup kita? Ayo. Itu semua akan nampak ketika kita sedang terjepit atau terpojok. Itu akan nampak dalam hidup kita. Siapa yang kita harapkan? Dari mana Yosafat bisa punya reaksi iman seperti ini? Dengar ya, papa-papa di sini harus dengar. Kita buka 2 Tawarikh pasal 17. Lihat tuh 2 Tawarikh 17. 2 Tawarikh pasal 17. Mulai ayat yang ketiga. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Orang tua, berbahagialah kita kalau anak-anak kita itu disertai Bapa di surga. Bukan meninggalkan warisan apa. 2 hari lalu saya baru baca buku yang sangat menarik. Saya nggak tahu Pak Rudi pernah baca nggak, biasanya pengusaha pasti pernah. Judulnya itu Belajar Goblok dari Bob Sadino. Itu buku luar biasa. Saya baca cuma 2 jam habis. Lalu saya telepon teman-teman saya pengusaha, beli itu. Itu buku luar biasa.
Ternyata prinsip Bob Sadino sangat biblikal. Konsep-konsep Alkitab dipakai, saudara, saya kaget. Dari semua orang yang saya suruh, saya langsung sore saya telepon, saya baca belum? Saya diskusi di paragraf yang di halaman berapa, ayo kita diskusi, itu buku bagus sekali. Nah saudara, Bob Sadino itu mengajarkan anak-anaknya itu luar biasa dalam buku. Anaknya cuma 2 perempuan. Anak-anaknya nggak diwarisin kekayaan bapaknya. Justru yang mengurus perusahaan itu semua karyawannya. Bob Sadino melarang anak-anaknya itu pegang bisnisnya. Bagus prinsipnya. Supaya kamu tahu cara kerja itu dari awal. Jadi salah satu anaknya jual pecel lele. Aneh, bapaknya kaya kayak begitu. Supaya belajar dari awal. Dan itu bagus. Nah, kenapa saya contoh dia? Karena karyawannya itu diberi kepercayaan 100%. Satu kali ada karyawannya yang salah order, salah dalam rekanan, bisnisnya saat itu rugi sekian miliar, lebih dari 2 miliar. Yang hebat, ini pegawai nggak dikeluarkan dan tidak diberi sanksi, dia terima balik. Wih, waktu saya baca itu pengalaman Tuhan Yesus dengan Petrus. Setelah nyangkal sekian kali, jumpa pertama kali setelah kebangkitan, Yesus kasih tugas apa Petrus? Coba ingat, apa tugas Yesus kepada Petrus? Gembalakan domba-dombaku. Itu kan gila. Berarti Petrus langsung mewakili Tuhan Yesus sebagai gembala aku. Lalu saya baca, kenapa dia tidak memecat pegawai ini? Dia memberikan jawaban di situ. Saya sulit dapat orang lagi seperti ini. Kenapa? Sebab dia sudah belajar dari sebuah pengalaman yang dia tidak akan mungkin berbuat lagi. Maka itu saya pakai dia lagi. Saya baca, saya kaget sekali. Karena dia berkata, diskusi itu, buku itu menarik. Karena isinya diskusi, bukan tulisan saja. Lalu mereka tanya, lalu kenapa Bapak berani memberi kepercayaan pada karyawan 100%? Dia berkata gini, saya tuh nggak mau goblok, dia bilang. Kalau ada orang berusaha, punya usaha, dibuat capek oleh bisnisnya sendiri, itu orang goblok. Saya tuh menikmati bisnis ini, saya tuh bisa santai, saya bisa tinggal kemana-mana semua mau saya. Ternyata sejak tahun 92 dia sudah serahkan bisnis itu kepada seluruh anak buahnya. Nah dia berkata ini yang penting, sebab bagi saya mereka itu anak-anak saya, bukan pegawai. Bukan Kristen punya hati seperti itu. Bukan pegawai itu anak-anak saya. Saudara menarik sekali, cari buku itu saudara. Kita belajar. Dia bukan berkata gini, kalau ada pengusaha terlalu banyak buat rencana-rencana, planning-planning, jadi kata goblok itu banyak, itu pengusaha goblok. Kenapa goblok? Ayo kita buktikan. Berapa banyak rencana pengusaha itu yang jadi cuma sebagian kecil, sebagian besar nggak terjadi. Itu dia ngutip Peter Amsal. Bukankah semua kita berkata manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang melaksanakan? Ya sudah goblok, dia berkata gitu. Kalau memang kamu percaya Tuhan melaksanakan, gak usah merencana, biar dia yang kerja. Enak sekali dia ngomong. Jadi semua bisnisnya itu gak pakai planning jauh-jauh. Apa yang di depan dia kerjakan. Wah menarik dari buku itu pokoknya. Oke, sekarang kita lihat ayat ini. Ya, ayo kita baca sama-sama ayat 3 ya. 2 Tawarik 17, 1, 2, 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Stop dulu. Nggak cari Baal-Baal. Nah Baal itu kalau sekarang itu pornografi, narkoba, kejahatan-kejahatan yang lain. Itu yang dicari oleh anak-anak muda pada zaman itu, Baal-Baal. Tapi Yosafat tidak. Ini sungguh luar biasa. Ada sesuatu baru dia. Nah lihat ayat 4 saudara. Ayo kita baca. Siapa yang dicari oleh Yosafat? Lihat ayat 4. Kalimat pertama aja. 1, 2, 3. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi Yosafat itu disertai oleh Bapa di surga. Bukan karena dia rohani,
tapi karena dia mengikuti yang disembah papanya, melainkan mencari Tuhan ayahnya. Nah, maka itu penting sekali. Anak-anak kita, maka itu ayah-ayah, dengarkan ini. Anak-anak kita akan punya iman yang betul atau yang salah, itu tergantung bapaknya. Saya beri contoh. Salah satu hari ada satu keluarga mau punya masalah berat dalam hidupnya, sangat berat. Anak-anak tahu papanya lagi punya masalah. Ini contoh Indonesia. Tahu anak-anak dengar bapaknya telepon jenderal ini, telepon gubernur, telepon siapa misalnya. Berapa hari kemudian masalah selesai, seluruh keluarga bersukacita. Maka anak akan belajar sampai dia mati nanti. Oh, kalau ada apa-apa itu cari pejabat. Karena papaku melakukan itu. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu suami-suami, ayah-ayah, siapa yang kita jadikan Tuhan? Jangan uang, jangan manusia, jangan siapa-siapa. Tapi kalau dalam satu masalah yang luar biasa, kalau kita punya masalah, lalu anak-anak melihat, lalu sebagai suami kita kumpulkan keluarga. Ayo kita mencari Tuhan. Ayo kita berdoa. Kita ajak istri kita, anak-anak kita berdoa. Berapa saat kemudian Tuhan hadir dan menolong. Maka anak-anak kita akan belajar. Oh, itu Tuhannya papaku. Ngerti saudara maksud itu? Maka itu hari ini kita belajar Yesus segala-galanya buat kita. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Sekalipun ada banyak hal yang kita bisa buat. Tapi jangan lupa faktor X tadi. Untuk apa saja dalam hidup. Sebelum kita cari orang, sebelum kita panggil koneksi kita, tunggu, utamakan Tuhan dulu. Katakan amin. Utamakan Tuhan. Dua ayat yang terakhir, supaya kita makin lengkap dalam berjalan bersama dengan Papa kita. Kita bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Bilangan 23:19. Udah, saya akan baca. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Mari anak-anak Tuhan, hari ini kita jujur pada diri kita sendiri. Selama kita masih ada sesuatu atau seseorang yang kita bisa andalkan karena kelihatan dengan mata kita, maka selama itu hubungan kita dengan Bapa di surga tidak akan bisa seakrab yang dia rindukan. Kenapa jawabannya? Selama masih ada sesuatu atau seseorang yang kita bisa harapkan, maka hubungan kita dengan Bapa di surga tidak bisa seakrab yang Tuhan rindukan. Kenapa? Ayo lihat ayat ini. Kapan kita bisa mengalami bahwa betul-betul Papa kita itu bukan manusia yang omongannya gak bisa dipegang? Kapan kita bisa menikmati betapa hebatnya dia? Bukan seorang anak manusia yang nyesel kalau berfirman dia tarik balik. Kapan? Saudara, ketika kita betul-betul bisa mengandalkan dia dalam segala hal. Dan itu adalah pola anak kecil. Kenapa anak kecil dengan orang tuanya begitu percaya? Betul tidak? Lihat anak-anak umurnya 2 tahun ke atas, kalau lagi main dengan papanya, dari meja agak tinggi atau almari agak pendek, suruh lompat, dia lompat tidak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu itu papanya. Saudara, dia nggak ingin kita cuma jadi Kristen biasa. Dia itu ingin kita tuh punya pengalaman pribadi dengan dia. Amin. Nah, pengalaman pribadi itu bukan karena khotbah, bukan. Betul tidak? Karena ya pribadi dengan dia. Buat hidup kita sedemikian rupa bahwa Papa itu bisa dipercaya. Bahwa omongannya itu benar. Bisa berkata amin ini?
dia nggak pernah dusta, dia nggak pernah nyesal. Miliki pengenalan yang sedemikian dalam yang Bapak ingin untuk kita kenal dalam hidup ini. Perkataannya itu ya dan amin. Maka itu hari-hari ini, siapa yang sedang mengalami tekanan? Siapa yang sedang mengalami jalan buntu atau mentok tadi? Siapa yang sedang mengalami terjepit atau terbanting atau dibanting misalnya? Atau mengalami apa saja? Stop. Cari orang, diam dulu di depan mata. Nikmati untuk bersekutu dengan dia. Supaya dia bicara kepada kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Milikilah konsep ini dalam hidup kita. Udah, Mazmur 32 ayat 8. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Aku, Yahweh, hendak ngapain? Oke, itu saudara bilang mengajar. Saya tanya, kalau mengajar itu gunakan mulut atau tidak? Pasti kata-kata, bukan? Satu. Yang kedua, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Sama, kalau kita menunjukkan jalan, kita harus ngomong atau tidak? Ngomong, tunjukkan jalan. Yang ketiga, dan akan apa? Aku hendak menasihat. Stop dulu. Yang ketiga, memberi nasihat. Pakai apa juga kamu bernasihat? Mulut, mengajar, menuntun, memberi nasihat. Tapi baca kalimat terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Mataku, ayo. Nah, mana mulutnya? Dia pakai mata, saudara. Dahsyat sekali Bapa kita di surga ini. Jadi begini, tidak ada alasan untuk saudara sulit mendengar suara Tuhan setelah kenal ayat 8 Mazmur 32 ini. Kenapa? Ternyata Papa kita tidak selalu berfirman dengan mulutnya, tapi dia lebih sering pakai matanya. Nah, ini kalau saya lihat wajah saudara masih belum ngeh, orang Jakarta bilang. Oke, saya pakai contoh. Semua kita kan pernah jadi anak, bukan? Atas kepala. Betul? Semua kita pernah jadi anak-anak, bukan? Oke, masih ingat waktu masih kecil? Kalau ada tamu datang ke rumah, lalu kita lagi nakal, terus papa mama nggak mau berteriak, malu dong. Dia ngapain kita? Nah, melototin. Kita ngerti nggak dia maksud? Ya sudah. Itu Bapa di surga. Jadi nggak harus dengar suara, nggak harus dengar suara. Hadiratnya itulah mata yang penuh kasih yang mengawasi kita. Dia sedang nasihati, dia sedang ngajar kita, dia sedang nuntun kita. Jadi jangan alasan aku sedoa ini, pakai puasa lagi. Kok nggak ngomong-ngomong dia? Sudah merem lagi. Mana dia nggak ngomong-ngomong? Saudara, karena harapan kita salah. Mulai hari ini kita belajar. Mata. Saya beri ilustrasi yang terakhir. Dan ini fakta. Ini bukan sihir, bukan hipnotis, bukan telepati, bukan apa-apa. Tapi itu fakta. Ternyata di mata kita, walaupun kita orang berdosa, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Saya percaya semua kita pasti pernah punya pengalaman. Entah lagi berdiri satu tempat, nunggu orang, atau kita lagi duduk sendirian, lagi makan, atau lagi baca. Tiba-tiba ada orang ngeliatin kita dari jauh, yang mana kita nggak tahu dia lagi ngeliatin. Reaksi kita apa tiba-tiba? Ayo, reaksi kita bagaimana? Bisa noleh, bukan ke orang itu. Terus orangnya rasa malu, ketahuan kalau kita tahu dia ngeliatin kita. Pernah ngalamin itu tidak? Nah, jadi nggak usah Tuhan, matanya orang aja ngeliatin kita, kita bisa rasa kok. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu kalau sampai hadirat Tuhan pun tidak bisa kita rasakan. Dua blek kamu udah gitu aja sudah. Ngerti kata-kata itu? Terlalu kita ini. Ingat kisah malam itu Petrus nyangkal Tuhan Yesus. Apa Yesus negor? Lukas menulis, ketika mata Yesus bertemu dengan mata Petrus,
Dia sadar. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa dengar suara Papa. Kalau ada apa-apa dalam hidup kita yang perlu diperbaiki, kembali ke ayat-ayat tadi. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Jangan andalkan apa-apa yang kita punya. Jangan andalkan orang-orang sebagai koneksi yang kita kenal. Amin. Andalkan Papa di surga. Karena kita ini buatan Dia. Kembalikan kepada Dia. Sehingga nggak perlu ke Singapura. Amin. Andalkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan baca. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya percaya semua kita nggak setuju, nggak enak mendengar firman dari Tuhan Yesus. Karena akan dicampakkan dan dibakar. Semua kita nggak suka. Semua kita secara wajar sebagai manusia tidak suka yang namanya penderitaan. Kita nggak suka namanya kesulitan. Kita nggak suka namanya persoalan. Semua kita dan itu wajar. Tapi ternyata saudara, hidup di dalam Tuhan, kita itu justru harus dekat dengan hal-hal seperti itu. Oh, nggak ada yang amin. Nah, kelihatan tuh nggak enak, nggak setuju. Saya ulangi, justru kita yang di dalam Dia harus dekat dengan hal seperti itu. Karena hal-hal itu yang akan membentuk kita, memproses kita untuk jadi seperti Yesus. Jadi kita jangan melihat kejam sekali Tuhan membuang kita, memotong kita, lalu dibakar karena kita sudah kering. Jangan lihat kejamnya itu. Tapi kita melihat sebatang pohon dengan ranting-rantingnya. Itu sudah hukum alam. Nah, kalau ranting itu ingin hidup, ingin berbunga dan ingin berbuah, maka nggak ada cara lain, harus nempel pada pokoknya. Tidak bisa ditawar, nggak ada alternatif, nggak ada pilihan, ya cuma itu. Betul? Nah, seperti itu kita hidup dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat 5-nya. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, yang kita mau pelajari kalimat berikut ini. Sebab, teruskan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, lebih sadis lagi Tuhan Yesus. Artinya, jadi, semuanya harus Tuhan. Semuanya harus Tuhan, dan begitu. Kalau ada orang nggak terima dengan firman ini, bisa berontak seperti itu. Lalu, apa artinya kita hidup? Kalau semuanya harus Dia. Sehingga ada pernyataan, di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Dua ayat ini akan kita renungkan dengan sebuah contoh. Saya tidak tahu saudara mobilnya merek apa. Ya, pernahkah saudara melihat kalau saudara beli barang-barang yang elektronik atau yang computerized, entah itu handphone, entah itu mobil, entah itu jam tangan, apa sajalah yang saudara punya. Makin mahal sebuah barang karena mereknya. Dengarkan baik-baik. Makin mudah enggak kita menggunakan spare partnya atau suku cadangnya dengan sembarang, merek sembarang? Coba-coba, makin mudah tidak? Enggak. Bahkan makin mahal barang yang kita beli, manualnya justru halaman yang pertama setelah kita buka covernya itu selalu ada warning, jangan menggunakan aksesoris yang di luar merek ini. Ngerti nggak maksud itu? Loh, ya atau tidak? Ngerti maksudnya saudara? Apa saja makin mahal barang itu, maka itu makin ketat aturannya. Jangan kamu sembarang. Nah, kalau saya pakai ilustrasi itu, apa komentar saudara dengan pabriknya? Saudara berkata, sombong betul lu. Sehingga kalau gua beli barang merek lu, harus semuanya juga pakai barang lu. Kira-kira kalau kita marah seperti itu, kita ditertawakan atau tidak? Ayo jawab.
Kenapa ditertawakan? Lo ngerti gak saya maksudnya? Saudara, saya ini kalau khotbah saya itu ngajar. Jadi saya minta saudara harus jawab. Kalau saudara nggak jawab, saya pulang. Lo serius? Untuk apa saudara? Kan kita ini murid, harus belajar. Maka itu salah kalau pendeta khotbah cuma saya pulang. Tapi gak diajak untuk interaktif, untuk mikir betul. Nah saya tanya lagi, berhakkah kita marah kepada pabriknya dengan tulisan itu? Anda tidak bisa menggunakan suku cadangnya atau aksesorisnya atau apa saja dari merek lain. Harus menggunakan ini. Nanti gak pertanyaannya itu? Apakah kita berhak marah pada mereka? Berhak marah tidak? Enggak dong. Itu memang pabriknya begitu. Betul enggak? Nah, seperti itu Tuhan Yesus. Kita ini buatan siapa? Tolong baca dulu salah seorang Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalimat pertama saja. Kalau saudara punya mobil Mercedes atau Audi atau Porsche atau BMW yang mahal-mahal itu, jangan coba ganti suku cadangnya walaupun sama bentuknya dengan perusahaan lain. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ayo, iya, bukan cuma rusak, nggak match, nggak tepat. Nah, oke. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, jangan marah pada dia. Tolong bacakan salah seorang. Kalimat pertama saja. 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini Buatan Tuhan, terus. diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, stop dulu sampai di situ. Terima kasih. Karena kita ini made in surga. Boleh saya ganti kata itu? Buatan Tuhan. Lalu cetakannya, moldingnya itu siapa? Nah ya, moldingnya siapa? Kristus Yesus. Nah kalau kita buatan dia, yang buatan manusia aja punya hak berkata jangan pakai merek lain kamu. Ngerti gak ilustrasi ini? Apalagi buatan surga, jangan pakai merek lain. Ngerti gak maksud itu? Nah kalau gitu pertanyaannya, dengan Yohanes 15 ayat 5 dan 6 tadi, kalau kamu gak nempel, kamu dipotong jadi kering, dibuang masuk dalam api. Sama kalau saudara beli barang-barang merek itu, kalau rusak karena kamu nggak nuruti aturannya, jangan salahkan pabriknya. Berarti saudara, kalau dia berkata di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, jangan pakai diskusi, karena kamu itu buatanku. Coba renungkan ini saudara. Maka itu mengapa, maaf ya, satu-satunya kelompok orang yang Yesus sebut susah masuk surga, itu bukan pezina, bukan pembunuh, bukan perampok. Siapa yang susah masuk surga kata Tuhan Yesus? Orang kaya. Kan kaget. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Aneh sekali firman itu. Lama saya merenungkan. Padahal semua orang pengennya kaya. Lalu apa artinya? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau satu hari ada orang kaya, salah seorang anggota keluarganya sakit, nggak tahu sakit apa, dibawa ke dokter. Bersamaan dengan itu ada keluarga miskin, ke dokter yang sama. Setelah didiagnosa oleh dokter, vonisnya sama, kanker stadium 4. Nah, dengarkan pertanyaannya. Menurut saudara, dari dua keluarga pasien yang vonisnya sama itu, mana yang lebih berharap Tuhan? Yang miskin yang kaya, macam-macam maaf. Kenapa? Yang kaya langsung Singapura aja, Singapura. Ada duit kok. Nah pertanyaannya, apakah salah berobat ke Singapura? Tidak. Cuma harapannya itu. Saudara, ini luar biasa. Kita ini buatan siapa? Orang yang miskin gak bisa berbuat apa-apa, ya harap Tuhan. Mau kemana lagi? Dan dengarkan, kalau saudara merasa kaya,